Halo teman-teman, Shalom, selamat datang di video kami. Kali ini kita akan membahas dua hal penting dalam ajaran Kristen, yaitu mandat ilahi pembaruan dan mandat ilahi pembangunan. Secara sederhana, mandat ilahi adalah tugas dari Allah kepada manusia agar hidup dan berkarya sesuai dengan kehendaknya. Mandat pembangunan menekankan perubahan hati dan hidup supaya mencerminkan kasih Allah serta kebenaran Allah. Sedangkan mandat pembangunan berbicara tentang tanggung jawab manusia untuk mengelola dan membangun dunia ini dengan bijak. Nah, dalam video ini kami akan membagikan hasil wawancara bersama dua narasumber, yaitu seorang pendeta dan seorang tokoh masyarakat yang memberikan pandangan mereka tentang makna dari kedua mandat ini. Oleh karena itu, simak bersama dan temukan bagaimana keduanya saling melengkapi dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, saya Adriel Subakti. Di sini saya akan menjelaskan hasil wawancara kami kepada Bapak Pendeta Hot Sitanggang yang pertanyaan pertama saya sampaikan langsung, yaitu yang pertama, menurut pandangan Bapak apa arti dari pembaruan hidup? Nah, arti pembaruan hidup yang disampaikan oleh Bapak tersebut yaitu hidup baru atau lahir baru, meninggalkan kebiasaan lama dan juga takut akan Tuhan. Nah, yang dimaksud dalam hidup baru yang dikatakan Bapak tersebut ya, dalam konteks iman Kristen adalah perubahan total dalam diri seseorang yang setelah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan atau Juru Selamat. Proses ini bukan hanya sekedar perubahan perilaku, tetapi juga perubahan hati dan cara berpikir. Meninggalkan kebiasaan buruk berarti seseorang tidak lagi hidup dalam dosa, melainkan berusaha hidup dengan kehendak Tuhan. Nah, takut akan Tuhan juga bukan berarti takut secara negatif, melainkan rasa hormat, tunduk, dan ketaatan penuh terhadap kehendak Tuhan dalam setiap aspek kehidupan sehari-hari. Pembaruan hidup ini menjadikan seseorang menunjukkan buah-buah roh seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan penguasaan diri. Seperti yang dikutip dari ayat Alkitab Galatia 5:22 ayat 23. Nah, analisis dari jawaban Bapak itu terhadap pandangan saya sendiri dapat dipahami ialah pembaruan hidup adalah proses spiritual yang terjadi ketika seseorang mengalami kelahiran baru secara rohani. Artinya hidup lama yang penuh dosa digantikan dengan kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Hal ini sejalan dengan ajaran Alkitab dalam 2 Korintus 5 ayat 17 yang mengatakan, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Analisisnya, pembaruan hidup bukan hanya perubahan luar seperti perilaku, tetapi terutama perubahan batiniah yang menghasilkan ketaatan dan kesabaran hidup di hadapan Tuhan setiap hari. Nah, pertanyaan kedua yang saya sampaikan untuk Bapak itu ialah saya menanyakan pengalaman Bapak sebagai pendeta, bagaimana peran gereja membantu jemaat supaya hidup mereka bisa mengalami pembaruan, baik dari hal rohani maupun sikap hidupnya. Nah, jawaban dari Bapak pendeta tersebut ya sangat singkat, tapi saya mengutip saya menganalisis yang pentingnya saja. Menurutnya cara gereja membantu jemaat supaya hidup mereka bisa mengalami pembaruan yang dengan mengadakan kebaktian pada setiap jemaat yang beribadah, baik itu komsel, ibadah youth maupun ibadah rumah-rumah. Nah, ketiga jenis ibadah ini berbeda-beda jemaatnya tergantung umurnya. Seperti misal komsel itu mungkin sekolah minggu, kalau youth itu untuk anak remaja. Nah, ibadah rumah ke rumah untuk orang dewasa. Tapi kalau ibadah rumah ke rumah
boleh didatangi juga oleh anak sekolah minggu dan juga anak youth atau remaja. Melalui penjelasan tambahannya, melalui berbagai bentuk kebaktian seperti komsel, ibadah youth, dan ibadah ke rumah, gereja berperan aktif dalam menumbuhkan iman jemaat. Komsel menjadi wadah bagi jemaat untuk saling meneguhkan dan belajar firman Tuhan secara lebih pribadi. Ibadah youth memfokuskan pembinaan rohani anak muda agar mereka hidup sesuai nilai-nilai kekristenan di tengah tantangan zaman. Sedangkan ibadah rumah, nilai kekristenan di tengah tantangan zaman, membantu gereja menjangkau jemaat yang mungkin jarang hadir di gereja, sekaligus mempererat hubungan kekeluargaan. Semua kegiatan ini menjadi sarana pembinaan iman dan pertumbuhan karakter Kristiani, sehingga jemaat mengalami pembaruan hidup yang nyata. Nah, analisis saya terhadap jawaban Bapak itu ialah jawaban Bapak itu menegaskan bahwa gereja bukan hanya berfungsi sebagai tempat ibadah formal, tetapi juga sebagai komunitas pembinaan rohani yang aktif. Pembaruan hidup tidak terjadi secara instan, melainkan melalui proses bimbingan, persekutuan, dan pendalaman firman Tuhan yang terus-menerus. Kegiatan gereja seperti kebaktian komsel atau youth berperan penting terhadap menolong jemaat memahami firman Tuhan secara praktis dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, peran gereja menjadi sangat penting dalam menjaga pertumbuhan iman jemaat dan memastikan pembaruan hidup tidak hanya menjadi teori tetapi benar-benar terwujud dalam tindakan dan sikap hidup sehari-hari. Demikian penjelasan dari saya lanjutkan kepada teman saya berikutnya. Terima kasih. Halo teman-teman, perkenalkan, nama saya Angelina Cerstiani Brutu. Saya dari kelompok 6. Di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang hasil dari mini riset kami atau wawancara yang kami lakukan di GSRI Sukarende, di mana dalam wawancara tersebut menanyakan 2 pertanyaan kepada pendeta. Di mana pertanyaan saya yang pertama itu, tantangan atau hambatan terbesar yang sering dihadapi jemaat sekarang untuk sungguh-sungguh hidup dalam pembaharuan sesuai dengan firman Tuhan. Pertanyaan yang kedua itu, apakah pembaharuan itu hanya berhubungan dengan kehidupan rohani seperti doa dan ibadah saja, atau juga harus tampak dalam kehidupan sehari-hari, contohnya dalam bekerja, dalam keluarga, atau hubungan dengan orang lain. Nah, dari hasil wawancara kami tersebut, saya mendapatkan jawaban dari pertanyaan saya, di mana tantangan terbesar yang dihadapi jemaat itu, yang pertama itu pengaruh lingkungan, di mana kita hidup di dunia yang seringkali tidak sejalan dengan ajaran Tuhan. Misalnya, banyak sekali media sosial yang bisa membuat kita lupa dengan nilai-nilai yang baik, di mana kita sering menggunakan media sosial tidak hal baik atau tidak untuk memuliakan Tuhan. Nah, hambatan yang kedua itu kesibukan. Banyak orang sibuk dengan pekerjaan atau aktivitasnya sehingga sulit untuk menemukan atau sulitnya menyisihkan waktunya untuk berdoa dan membaca Alkitab. Dan hambatan yang ketiga itu adalah pemahaman yang kurang. Beberapa orang mungkin mengerti apa itu isi Alkitab dengan baik sehingga bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari, dan ada juga orang yang sulit mengerti apa itu isi dari Alkitab walaupun mereka membaca Alkitab tersebut, sehingga mereka susah untuk menerapkan di kehidupan mereka. Dan yang keempat itu tantangan perjuangan pribadi. Kadang-kadang kita sebagai jemaat terjebak dalam kebiasaan buruk atau dosa yang sulit untuk kita tinggalkan. Dan yang kelima itu
hubungan dengan orang lain, di mana berinteraksi dengan orang lain yang tidak seiman atau yang berbeda pendapat atau berbeda pikiran dengan kita, membuat kita ragu dengan hidup yang kita jalani atau ajaran dengan Tuhan. Itulah jawaban yang saya dapatkan dari pendeta tersebut. Nah, hasil dari pertanyaan Bapak Pendeta tersebut bisa saya simpulkan bahwa hambatan-hambatan yang sering dihadapi jemaat itu memang sering berasal dari kehidupan kita sehari-hari, di mana kita sering terlena atau sering terhasut oleh lingkungan kita, di mana kita sering lupa untuk membaca Alkitab dan berdoa, dan kita memakai waktunya untuk melakukan hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, atau kita sering scroll sosial media sehingga kita lupa untuk berdoa dan memuliakan Tuhan. Nah, pertanyaan yang kedua itu pentingnya pembaharuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pembaharuan hidup bukan hanya soal berdoa dan ibadah saja, tetapi harus terlihat dalam kehidupan kita sehari-hari, seperti dalam bekerja, di mana kita bekerja atau menjalankan tugas kita dengan baik, jujur, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah contoh dari pembaharuan hidup dari yang lama hingga sekarang. Dan pembaharuan bisa dilihat dari hubungan keluarga, di mana kita sebagai anggota keluarga atau di mana kita dalam keluarga harus saling mengasihi, saling menyayangi, dan hidup rukun, di mana hal tersebut menunjukkan bahwa pembaharuan di dalam hidup kita sudah ada. Dan selanjutnya itu tampak dengan hubungan dengan orang lain. Perlakuan orang lain atau kita memperlakukan orang lain dengan baik menunjukkan kasih sayang kita kepada orang lain dan hidup saling tolong-menolong. Dengan cara ini, pembaharuan hidup kita akan terlihat nyata dalam semua aspek, tidak hanya di gereja tetapi juga di dalam rumah, di dalam keluarga, dan di tempat kerja kita. Pembaharuan itu harus kita tunjukkan setiap hari, di mana kita harus lebih rajin berdoa, lebih rajin beribadah, lebih rajin menyembah, melakukan hal-hal yang baik, dan melakukan hal-hal yang positif untuk menunjang keberhasilan hidup kita. Hanya itulah yang dapat saya sampaikan dari hasil wawancara saya. Terima kasih. Baik, akan saya lanjutkan. Pertanyaan berikutnya adalah, bagaimana hubungan antara doa, membaca firman Tuhan, dan tindakan nyata dalam proses pembaruan hidup? Nah, pendeta tersebut menjelaskan bahwa ketiganya itu tidak bisa dipisahkan. Semuanya harus berjalan bersama-sama agar pembaruan hidup benar-benar terjadi. Doa menjadi cara kita berbicara atau berkomunikasi dengan Tuhan. Membaca firman Tuhan membantu kita mengenal kehendak-Nya, dan tindakan nyata menunjukkan ketaatan kita dalam kehidupan sehari-hari. Beliau juga menambahkan bahwa penyembahan adalah bagian penting dari proses ini. Jadi artinya pembaruan hidup itu bukan soal rutinitas rohani, tapi juga soal sikap hati yang tulus dan menyembah serta memuliakan Tuhan. Jadi kalau kita ingin mengalami perubahan sejati, semuanya harus seimbang antara doa, membaca firman, dan penyembahan serta perbuatan nyata dalam kehidupan. Kemudian pertanyaan selanjutnya adalah, apa dampaknya jika orang Kristen atau yang kita kenal sebagai orang percaya tidak mau mengalami pembaruan hidup? Nah, menurut beliau, seseorang yang menolak untuk mengalami pembaruan hidup akan tetap berada pada tahap iman yang tidak dewasa. Ia diibaratkan seperti anak kecil yang tidak mau bertumbuh karena tidak mau belajar dan tidak mau berubah. Iman dan kepercayaannya tidak akan berkembang
bahkan bisa membuatnya goyah dalam menghadapi tantangan hidup. Selain itu, beliau juga menegaskan bahwa sikap seperti itu bisa berdampak buruk bagi lingkungan sekitarnya. Di tengah jemaat dan masyarakat, orang seperti ini, orang yang tidak mau diperbarui ini bisa menjadi batu sandungan, yang artinya orang seperti itu justru bisa menghalangi orang lain untuk melihat tauladan yang baik dari kehidupan orang percaya. Karena itu, pembaruan hidup bukan hanya penting untuk diri sendiri, tetapi juga agar kita membawa pengaruh positif bagi gereja dan bagi masyarakat. Nah, jadi dari penjelasan pendeta tersebut kita bisa belajar bahwa pembaruan hidup adalah proses yang melibatkan seluruh aspek kehidupan rohani kita, mulai dari berdoa, membaca firman Tuhan dan penyembahan, serta tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari seperti yang sudah dijelaskan tadi. Semuanya itu harus berjalan dengan seimbang agar iman kita terus bertumbuh dan mencerminkan karakter Kristus. Tanpa pembaruan, iman kita akan berhenti berkembang dan bahkan bisa menjadi batu sandungan bagi orang lain. Karena itu pembaruan hidup bukan hanya kewajiban, tetapi juga tanda kasih kita kepada Tuhan bahwa kita mau terus dibentuk dan diperbarui oleh-Nya. Melalui pembaruan, kita bukan hanya berubah untuk diri sendiri, tetapi juga menjadi berkat dan teladan bagi sesama di lingkungan gereja maupun di masyarakat. Pada saat kami melakukan mini riset, kami mewawancarai salah seorang masyarakat yang bekerja sebagai pedagang dan juga ibu rumah tangga. Kami ingin mengetahui bagaimana pandangan masyarakat atau pemikiran mereka mengenai apa arti bekerja dan berusaha dalam kehidupan sehari-hari. Apakah hanya sekedar untuk mencari uang atau ada makna lain yang lebih mendalam? Untuk mengetahui bagaimana pandangan mereka, maka kami mengemukakan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini. Menurut Bapak Ibu sendiri, apa arti bekerja atau berusaha dalam kehidupan sehari-hari? Apakah hanya untuk mencari uang atau ada makna lain yang lebih dalam? Lalu beliau menjawab seperti ini. Menurut saya, bekerja atau berusaha bukan hanya untuk mencari uang, tetapi ada makna yang lain. Karena saya sendiri sebagai rumah tangga memiliki anak, dan saya bekerja untuk menyekolahkan mereka supaya mereka menjadi anak yang membawa perubahan bagi daerah kami. Kalau kita simpulkan dari jawaban narasumber kami, dia mengatakan bahwa bekerja atau berusaha itu tidak hanya sekedar untuk mencari uang, tetapi ada tujuan yang lain, ada makna lain yang lebih mendalam, yaitu untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga mereka, terlebih-lebih kebutuhan pendidikan dan sekolah anak-anaknya. Karena mereka berpandangan bahwa pendidikan merupakan salah satu hal yang penting untuk dipenuhi kepada anak-anak mereka, sehingga kelak anak-anak mereka menjadi orang yang sukses, berhasil, dan tentunya bermanfaat, sehingga membawa perubahan buat kemajuan daerah mereka. Selain itu, kami juga ingin mengetahui bagaimana pandangan mereka. Apakah pekerjaan sehari-hari itu seperti bertani, berdagang, mengurus rumah tangga, atau pekerjaan lain bisa dianggap juga sebagai tanggung jawab kita kepada Tuhan? Dan apa alasannya? Untuk mendapatkan jawaban dari pertanyaan itu, kami mengemukakan sebuah pertanyaan seperti ini. Apakah Bapak Ibu merasa kalau pekerjaan sehari-hari, entah itu bertani, berdagang, mengurus rumah, atau pekerjaan apa saja, bisa dianggap juga sebagai tanggung jawab kepada Bapak Ibu berpikir demikian? Lalu narasumber kami menjawab seperti ini. Ya, karena kalau berkaitan dengan kebenaran firman Tuhan, karena di dalam Alkitab mengatakan bahwa ora et labora, bekerja sambil berdoa, dan supaya kita lebih bekerja dan lebih menghasilkan uang, sehingga uang itu bukan hanya untuk kita pergunakan untuk diri sendiri, melainkan dapat kita gunakan untuk membantu orang lain yang lebih membutuhkan. Kalau kita simpulkan dari jawaban narasumber kami, kita bisa melihat bahwa mereka berpendapat bahwa bekerja itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab kita kepada Tuhan. Kenapa? Karena apa penghasilan yang kita dapat dari pekerjaan kita tersebut bukan kita gunakan hanya untuk diri kita sendiri, tapi bisa juga digunakan untuk orang lain, saudara-saudara kita yang lebih membutuhkan. Karena bagaimanapun
setiap pekerjaan yang kita miliki pada saat ini merupakan pemberian daripada Tuhan, dan kita bertanggung jawab untuk melaksanakannya dengan baik seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Terima kasih. Halo semuanya, saya James Kiski Librena Putra Setepu. Saya akan membaca pertanyaan yang terlebih dahulu dengan tema kami ialah mandat ilahi pembangunan. Yang pertama itu ialah, menurut Ibu, cara sederhana apa yang bisa kita lakukan dalam keluarga atau lingkungan sekitar supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan maju? Menurut beliau, cara sederhananya ialah hanya satu, yaitu jangan malas. Dalam artian ini, Ibu ini menjelaskan jangan malas melakukan suatu pekerjaan kita, walaupun pekerjaan tersebut pekerjaan yang kecil. Menurut beliau kuncinya ialah jangan malas. Sama seperti dalam rumah tangga, kita selagi bisa melakukan kegiatan atau pekerjaan dalam rumah tangga seperti misalnya mencuci, mengurus keluarga, seperti itu, jika ada pekerjaan lain yang masih bisa kita lakukan atau kerjakan, kita lakukanlah. Karena menurut beliau, rajin tersebut ialah yang akan mendatangkan kecukupan bagi keluarga kita. Lalu yang kedua ialah, dalam pandangan Ibu, apakah pembangunan itu hanya menjadi urusan pemerintah saja, atau justru kita sebagai warga biasa juga punya tanggung jawab untuk ikut membangun? Bisa dijelaskan menurut pandangan Ibu? Menurut pandangan beliau, warga juga bisa ikut serta dalam membangun. Karena jika kita ikut melakukan dan ikut dalam partisipasi membangun tersebut, kita juga melakukan pelayanan terhadap mereka, karena kita akan sama-sama menikmati fasilitas tersebut. Jadi walaupun ada pekerjaan kecil yang dapat kita lakukan untuk pembangunan tersebut, kita bisa ikut serta dalam pembangunan tersebut. Jadi menurut beliau, bukan hanya pemerintah saja, tapi warga desa juga bisa ikut dalam melakukan pembangunan tersebut. Karena menurut beliau, kita semua yang akan menikmati fasilitas yang mereka bangun tersebut. Jadi bukan hanya pemerintah saja yang menikmati fasilitasnya, jadi warga biasa juga bisa ikut menikmati fasilitasnya, karena kita juga merasa ini dari bagian saya juga kok, saya juga ikut dalam membangun tersebut. Lalu analisis saya yang pertama itu ialah, Ibu ini menurut saya adalah orang yang sangat rajin dalam melakukan aktivitas. Jadi beliau sepertinya jika apapun ada pekerjaan yang bisa beliau lakukan, beliau juga kerjakan seperti itu. Saya rasa sebagian warga desa di tempat kami wawancara juga sering melakukan aktivitas itu. Mereka juga sering melakukan aktivitas karena mereka seperti tidak malas itu. Ini seperti pekerjaan saya bisa melakukannya, jadi saya akan terus lakukan. Saya mau melakukannya agar keluarga saya juga tercukupi. Saya ingin keluarga saya lebih baik. Saya ingin daerah ini menjadi lebih baik lagi, karena mereka, menurut saya pandangan pribadi, warga desa di sini mereka bersemangat melakukan segala sesuatu aktivitas mereka. Lalu pandangan saya untuk yang kedua ini adalah, saya setuju dengan menurut Ibu ini, bukan hanya pemerintah saja yang memiliki tanggung jawab dalam pembangunan. Kita sebagai warga biasa juga bisa ikut dalam melakukan pembangunan, baik itu mau kita ikut secara langsung dalam pekerjaannya atau kita menjaga dalam fasilitas publiknya. Jadi bukan hanya menjadi tanggung jawab kita saja, kita tidak bisa lepas tangan tersebut. Kita jangan berdalih seperti, oh itu pekerjaan pemerintah, anggaran kita juga sudah di situ, uang pajak kita juga sudah di situ. Kita juga harus ikut dalam pembangunan tersebut, dalam fasilitas publik ini. Kita bisa ikut dalam kegiatan kecil. Mungkin jika kita memberikan pelayanan kepada para pekerja-pekerja yang diberikan kontraktor dalam pemerintah tersebut, kita dapat melayani pekerjaannya. Kita dapat memberikan mereka
sambutan seperti memberikan minum atau memberikan sedikit cemilan kepada mereka supaya mereka juga merasa oh, warga di sini punya karakter yang baik, peduli. Juga kita juga seperti memelihara fasilitas tersebut, tidak melakukan vandalisme gitu, tidak mencoret-coret suatu tembok atau tempat stasiun atau terminal bus gitu. Jadi kita sama-sama menjaga dalam pembangunan tersebut, kita sama-sama melayani. Pemerintah melayani dalam dalam membangun fasilitas publik. Masyarakat juga dapat menjadi pembangunan itu dengan melakukan menjaga fasilitas tersebut. Jadi menurut saya segitu pemaparan saya ucapkan terima kasih. Halo semua, di sini saya akan memaparkan pertanyaan nomor 5 dan 6 dan hasil jawaban dari wawancara kami. Pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar ibu tersebut dalam bekerja ataupun mengurus rumah tangga, dan bagaimana biasanya ibu ini menghadapinya? Jawaban ibu tersebut adalah tantangan terbesar ibu ini dalam mengurus keluarga, seperti mengurus suami, mengurus anak, mengurus pekerjaan rumah. Tetapi ibu ini memandang tantangan itu sebagai suatu hal yang lumrah ataupun hal yang biasa saja, karena dia yakin tantangan itu merupakan bencana dari Tuhan yang telah Dia berikan kepada ibu tersebut. Dan dia yakin bahwa setiap kesulitan yang diizinkan merupakan jalan terbaik yang telah Tuhan tetapkan untuk ibu tersebut. Cara yang ibu ini lakukan adalah dia berusaha untuk tetap menjaga sikap dan tidak terlarut dalam kekhawatiran. Langkah yang pertama ia lakukan itu, dia berserah diri kepada Tuhan. Ia berdoa, ia meminta pertolongan kepada Tuhan untuk membukakan jalan bagaimana untuk memecahkan tantangan tersebut. Dan dia merasa bahwa tantangan ini merupakan fungsi sebagai petunjuk arah hal manakah yang harus diperbaiki dalam keluarga. Dan ibu ini juga menganggap tantangan itu sebagai sebuah anugerah yang telah Tuhan berikan kepada ibu ini. Karena dari tantangan tersebutlah ibu ini merasa ia menjadi bertambah dewasa, ataupun anugerah ini sebagai proses pendewasaan diri untuk ibu tersebut. Ini adalah jawaban menurut ibu itu, dan saya akan menjawab versi saya sendiri. Mungkin jawaban saya dan ibu tersebut akan hampir sama tentang tantangan dalam mengurus keluarga. Tentunya setiap individu pasti pernah mengalami tantangan dalam mengurus keluarga. Tetapi bagi saya pribadi, saya belajar untuk tetap tidak melihat tantangan itu sebagai suatu masalah ataupun sebagai suatu musibah dalam kehidupan saya, melainkan sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan izinkan terjadi untuk tujuan yang lebih besar dalam kehidupan saya. Saya mengambil pandangan ini dalam Alkitab, yaitu yang tertulis di Roma 8 ayat 28. Di sini saya akan membacakan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Tuhan. Ayat ini mengubah cara pandang saya. Apapun kesulitan yang saya alami, baik kesulitan pendidikan, ekonomi, pertemanan, kesehatan, ataupun hubungan dalam keluarga, langkah pertama saya adalah percaya bahwa Tuhan sedang bekerja di tengah-tengah kehidupan saya untuk kebaikan saya. Dan saya juga mengambil nats dalam Alkitab, yaitu yang berisi, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucap syukur. Damai sejahtera Allah melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Artinya di sini saya itu tidak boleh panik ataupun merasa cemas. Saya harus tetap tenang. Dan saya juga mengambil nats dalam Alkitab, yaitu Yakobus 1 ayat 2-4 yang isinya itu, saudara-saudaraku,
Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Jadi, menurut saya tantangan adalah sebuah proses pembentukan. Tantangan itu bukan adalah sebuah tembok penghalang dalam kehidupan kita, melainkan sebuah tangga yang telah Tuhan sediakan agar iman kita itu tetap bertumbuh seiring berjalannya waktu. Mungkin ini saja jawaban saya tentang pertanyaan nomor 5. Sini saya akan melanjutkan pemaparan saya pada pertanyaan nomor 6. Pertanyaannya itu adalah, kalau menurut Ibu, apakah kerja keras kita sehari-hari itu dianggap sebagai bentuk ibadah kepada Tuhan? Bisa Ibu ceritakan pandangan Ibu tersebut tentang hal ini? Jawaban Ibu ini adalah, ia percaya bahwa pekerja keras adalah ibadah. Kuncinya itu tergantung kepada hati kita. Dia melihat bahwa pekerjaan bukan sebagai suatu hal yang beban, melainkan sebagai kewajiban dan kepercayaan yang telah Tuhan berikan kepada Ibu ini. Oleh karena itu, dia berusaha menjalaninya dengan sukacita dan rasa syukur, tidak peduli dengan situasi yang sedang terjadi. Sikap hatinya yang telah bersyukur inilah yang mengubah pekerjaan bisa menjadi sebuah ibadah. Ini saja jawaban dari Ibu yang sudah kami wawancarai. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan jawaban versi saya. Menurut saya, bekerja keras bukan hanya sebagai kewajiban yang harus dijalani dengan sukacita, tetapi sebagai kesempatan untuk berkorban ataupun melayani. Ibadah yang sejati seringkali membutuhkan pengorbanan, baik pengorbanan waktu, tenaga, ataupun pikiran. Ketika saya mencurahkan itu semua untuk pekerjaan saya ataupun mengurus keluarga saya, bahkan yang pada saat itu pun saya merasa lelah, saya percaya bahwa itu adalah persembahan murni. Dan bagaimana saya menjalaninya? Saya selalu berusaha bekerja dengan hati yang tulus, karena bagi saya, kualitas bekerja saya adalah kecerminan rasa hormat saya kepada Tuhan. Tantangan, kesulitan, ataupun lelah yang muncul dalam proses saya terima, karena itu adalah bagian dari ibadah itu sendiri. Hal tersebut itu didukung dalam Alkitab yang tertulis dalam Roma 12 ayat 1. Di sini saya akan membacakan, karena itu saudara-saudara, demikian kemurahan Allah, aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ayat ini mengingatkan kita bahwa seluruh hidup kita, termasuk tubuh, waktu, pekerjaan kita, harus dipersembahkan sebagai persembahan yang hidup, dengan memberikan yang terbaik dalam pekerjaan sehari-hari. Saya sedang mewujudkan ibadah yang sejati melalui tindakan nyata. Ini saja jawaban dari pernyataan nomor 5 dan 6. Terima kasih.